Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzulumna rabbana dzidna nafi'ah. Eh, Kita lanjutkan pembahasan kita ini berkenaan dengan masalah teori-teori kajian makna ya. Jadi kan ya, di sini ada lima teori yang kita akan kaji. Coba slide-nya dilanjutin. Nah, dari lima di sini ada tiga itu yang berkaitan dengan di waktu pertemuan pertama saya mengatakan bahwa ilmu dalalah itu memiliki hubungan dengan kajian semiotik, gitu kan? Kemudian juga punya hubungan dengan filsafat, dengan kajian psikologi. Nah, yang berhubungan dengan kajian semiotik itu munculkan nanti di teori dengan teori al-isyariyah. Kemudian yang dengan filsafat itu dengan teori at-tasawwuriyah, kemudian yang dengan psikologi itu munculkan teori as-sulukiyah. Kemudian ada teori-teori lain yang dalam kajian makna juga yang berkaitan dengan masalah teori as-siyaqiyah, yaitu konteksnya. Kemudian dengan teori al-haqlud dalali, semantik field, ya, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan teori al-isyariyah yang berhubungan dengan ya kan. Next, coba. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Ustaz. Benar ya? Baik. Di waktu pertemuan pertama kita sampaikan berkenaan dengan masalah segitiga semiotik. Ya, segitiga semiotik ada simbol atau kata, kemudian ada referensi, ya makna, kemudian ada yang referen, ya referen. Jadi kemudian antara simbol dengan referensinya itu ada garis lurus, tidak potong-potong, tidak putus-putus. Begitu juga referensi dengan referennya itu juga garisnya tidak putus-putus. Itu artinya hubungan yang pasti. Sementara kalau yang putus-putus itu hubungan antara simbol dengan referennya. Ya, nanti di sini permasalahannya nih. Di dalam kajian makna itu adalah berkaitan dengan masalah simbol dan referennya. Ya, referennya gitu. Jadi referennya ini ada yang berkaitan dengan masalah abstrak dan tidak abstrak. Dulu waktu kita pertama bahwa banyak sekali referennya tidak kita temukan gitu. Jadi simbolnya ada, kosakatanya ada, tetapi referennya tidak kita bisa munculkan gitu. Seperti misalnya lafaz Allah kan gitu kan. Lafaz Allah kan ya referennya nggak ada, maknanya referensi jelas pasti ada gitu kan. Tapi referennya kan kita tidak bisa bentuk dalam gambar, tingkatnya gitu kan. Bagaimana cara memahami Allah? Ya referennya kita pahami dengan daya kolbu, daya akal gitu kan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa segala macamnya itu dengan daya akal kita, dengan daya kalbu kita tidak bisa mencari referennya, ya. Begitu juga yang bersifat abstrak juga yang memang tidak kita bisa munculkan ketika syaitan misalnya. Kata syaitan itu kan ya kita tidak bisa munculkan referennya seperti apa gitu. Jadi referen-referen yang ada di dalam ini kan itu daya khoyal kita, daya khoyal gitu, yang disebut dengan syaitan, tingkatnya, dan itu berbeda-beda daya khoyalnya gitu. Jadi ketika kita menerima kata syaitan, walaupun referennya tidak bisa kita buktikan, kita itu bisa ajukan, tapi maknanya kita sudah bisa memahami gitu. Makna dengan apa? Dengan daya khoyal, dengan daya akal kita, dengan daya iman kita, dengan daya khoyal kita gitu. Yang dulu pernah saya katakan bahwa berbeda-beda daya khoyalnya gitu kan, antara Indonesia, antara Barat dengan Cina gitu. Nah, di dalam teori al-isyariyah, coba lanjut ya, lanjut. Nah, di sini kan ada dua pendapat di sini. Pendapat yang menganggap yang utama bahwa makna kata adalah apa yang ditunjuknya gitu, al-musyar ilaih tadi referennya gitu. Artinya makna yang simbol gitu kan, artinya makna kata sama dengan referen gitu. Jadi makna kata sama dengan referen. Sementara ada yang pendapat yang kedua, nanti kan ya makna kata itu ada hubungan antara simbol dan referennya gitu.
Jadi ada kata dan segala macam untuk mendapatkan maknanya itu adalah sama dengan referen. Nah, pendapat yang pendapat yang pertama ini itu bisa jadi hanya dua bagian aja tadi yang kita kaji. Yang kita kaji itu hanya sebatas kosakata dan referennya. Nah, kenapa referensinya? Karena bisa jadi kalau ketika kita mengatakan sama dengan referen, berarti referennya itu bisa jadi itu ya, padahal referennya bisa macam-macam, gitu kan? Dan itu bisa jadi hanya sebatas yang disebut dengan monosemantik, gitu. Maknanya hanya satu kata memiliki referensi satu, maknanya juga satu, macamnya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih ini adalah yang tadi, makna kata itu adalah hubungan antara simbol dan referennya gitu. Jadi hubungan simbol dan referennya ini kita bisa lihat nih hubungannya. Bisa jadi yang terbilang itu adalah di referennya, ya, yang bisa jadi ada terbilangnya itu di referennya. Di referennya banyak, seperti misalnya kalau kosakata itu gelas, misalnya kata gelas. Nah, referennya itu kan kita muncul maknanya jelas, arti alat untuk minum kan. Tapi referennya kita temukan banyak gitu. Ada referennya, ada gelas yang dari memang benar-benar dari gelas, ada dari plastik. Kemudian ada bentuknya berbeda. Bentuknya ada pakai kuping satu, ada kupingnya dua, ada kan lebih kecil daripada itu. Nah, referen-referen yang banyak seperti ini itu memunculkan kosakata atau simbolnya juga muncul gitu. Ya, muncul yang menyebabkan terjadilah sebuah sinonim, ya, terjadilah sebuah sinonim. Maknanya tetap sama, satu, makna tetap sama, betul kan? Makna umumnya tetap sama, tapi referensinya berbeda gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa alat untuk minumnya itu kita bisa mengatakan gelas, kita bisa mengatakan gemuk, kita bisa mengatakan cangkir, kan gitu ya. Ya, cangkir itu kan yang pakai kuping lebih kecil, yang pakai muk segala macam, ada yang pakai dua segala macam. Itu semuanya adalah referen-referen yang memunculkan antara gelas, muk, cangkir itu merupakan bagian dari sinonim, kajian-kajian si sinonim itu. Kalau yang terbilangnya, ya, yang terbilangnya itu ada di simbolnya. Tapi ada juga yang terbilangnya itu ada di referennya gitu. Seperti misalnya yang kita kenal dengan kajian polisemi. Polisemi itu kan satu kata memiliki dua makna yang banyak atau lebih dari dua makna gitu. Jadi maknanya itu bermacam-macam, referennya juga jadi bermacam-macam gitu. Jadi seperti misalnya kayak yang minggu lalu kita kaji lah, misal kata maula gitu kan, yang mengalami terjadinya penyempitan makna gitu kan. Jadi kata maula maknanya kan banyak tuh. Ya, maknanya banyak, ada tuan, ada budak, ada yang dua artinya yang diberi nikmat, ada yang memberi nikmat, segala macamnya begitu kan. Jadi setiap referensinya itu memunculkan referensi yang berbeda. Ya. Contoh lain misalnya kata sinun. Kata sinun. Sinun itu mempunyai misalnya referensinya dua, antar gigi dan umur, gitu kan? Umur walaupun umur segala macamnya, tapi referensinya juga dua gitu. Jadi memunculkan kajian yang disebut dengan polisemi. Gitu. Kenapa? Karena yang terbilangnya itu ada di referennya. Jadi kalau yang terbilangnya di referen itu menjadi polisemi, yang terbilangnya di simbolnya itu menjadi sinonim, gitu kan? Si sinonim inilah nanti dari teori semiotik ini, di teori syariah ini memunculkan kajian yang disebut dengan polisemi, homonimi, gitu kan? Nah, di sini ada hal-hal yang rancu antara homonimi dan polisemi ketika kita melihat itu terbilangnya itu ada di referennya, terbilangnya ada di referennya. Kalau terbilangnya itu ada di simbolnya nggak ada masalah, sinonim itu walaupun sinonim tapi makna umumnya sama, boleh jadi makna detailnya juga akan kita temukan berbeda. Makna detailnya ya, nanti ada kajian sendiri, ada berkenaan masalah itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan teori al-Isyariah. Jadi teori Asyariah itu ya semiotik, tanda-tanda yang itu memunculkan makna gitu kan. Ya, termasuk juga misalnya salju. Kalau di kita mungkin salju
artinya satu, referensinya juga satu gitu. Nah, gimana referensinya satu? Ya mungkin kita bisa tunjukkan gambar yang misalnya di Gunung Papua di sana kan, yang ada saljunya gitu. Tetapi ketika kata salju itu kita lihat di referennya itu ada di kondisi di mereka yang di kutub misalnya, yang memang ada 4 musim misalnya gitu kan. Nah, referennya itu bisa jadi beda-beda tuh kalau kita lihat gambarnya tuh. Wah, ada gambar yang kok saljunya ada di pohon kelapa, ada di pohon, di atas pohon, ada di atap rumah, ada di jalanan gitu kan. Jadi referen-referen seperti ini itu memunculkan simbol lain gitu kan. Simbol lain seperti misalnya nanti kalau ada salju yang ada di jalanan itu mempunyai simbol yang berbeda ketika dia mengungkapkan salju yang ada di atap rumah. Itu akan simbol yang berbeda juga. Simbol yang ada di pohon misalnya itu juga memunculkan simbol yang berbeda juga gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan teori-teori al-isyariah karena yang dikaji itu hanya sebatas, kalau pendapat yang pertama itu hanya sebatas simbol dan referen, tapi yang hubungan itu juga ketiga-tiganya tadi. Jadi simbol referensinya dengan referen itu juga harus masuk dalam sebuah kajian. Jadi sehingga kita bisa melihat yang terbilang itu bisa jadi maknanya menjadi referen yang terbilang, sehingga memunculkan ataupun memunculkan referensinya juga terbilang gitu. Referensinya juga menjadi, dan ketika simbolnya terbilang itu juga bisa jadi memunculkan referensinya yang terbilang dari aspek ke ke, kedetailannya gitu ya. Kemudian lanjut yang kedua, yang teori at-tasawwuriyah gitu kan, teori tasawwuriyah. Ini yang berhubungan dengan ilmu filsafat ya. Jadi teori ini menganggap bahwa bahasa adalah media untuk menyampaikan pikiran. Ya. Jadi ada pikiran klasik ya yang disampaikan oleh orang Esperantik, John Locke itu mengatakan bahwa di abad 17 itu bahwa penggunaan kata-kata harus menjadi petunjuk yang sensitif terhadap pemikiran-pemikiran, dan pemikiran yang menunjukkan kepada petunjuk itu diungkap tujuan langsung secara khusus. Artinya bahasa yang kita gunakan itu menunjukkan apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Jadi setiap apa yang kita ungkapkan, setiap bahasa yang kita munculkan, yang kita ujarkan, itu menunjukkan apa yang ada di dalam otak kita. Oleh karena itu, di dalam berkomunikasi, apa yang ada di otak penutur itu harus sama dengan apa yang ada di otak pendengar, gitu kan? Contoh, misalnya contoh ringan, misalnya ketika kata meja makan, ya. Jadi kata ini, itu kan, ini itu yang ada di dalam khayal pembicara itu harus sama dengan ada di dalam khayal pendengarnya gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pembicara dengan apa yang dipikirkan oleh pendengar itu harus sama, sehingga kalau sama itu akan menjadi lancar komunikasinya gitu. Tapi kalau ada di dalam pikiran pembicara, kemudian di pikiran pendengarnya tidak sama, di sini akan muncul miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Sebab apa? Pembicaranya pikirannya ke A, yang menyimak pikirannya ke B, gitu loh. Sehingga terjadilah sebuah miskomunikasi. Disinilah teori atau syurut sangat penting. Ya, karena apa? Karena bahasa yang digunakan menunjukkan apa yang dipikirkannya. Sementara apa yang dipikirkan orang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Ketidaktahuan itu muncul dari memang kita tidak memahami bahasa yang digunakan oleh dia, kita tidak memahami detail makna dari bahasa yang digunakan oleh dia, dari gaya bahasa yang dipakai oleh dia, sehingga apa yang dipikirkan oleh pembicara oleh kita tidak tertangkap, gitu kan? Nah, disitulah permasalahannya. Nah, terjadi miskomunikasi atau terjadi kita salah mengerti atau tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kenapa? Karena tadi pikiran pembicara kan kita tidak bisa tangkap melalui bahasa yang digunakan oleh dia. Ya. Kenapa kita tidak bisa tangkap? Boleh jadi karena kita tidak menguasai bahasa yang dipakai oleh pembicara, itu satu. Ataupun juga
kita salah memahami bahasa yang dipakai oleh dia. Kita menguasai paham, tapi kita salah memahaminya, jadinya tidak sama sehingga terjadilah miskomunikasi di antara pendengar, gitu kan. Makanya nggak heran juga dalam komunikasi, makanya ada kajian juga bahwa terjadi miskomunikasi itu bisa jadi karena faktor pembicara yang memang sengaja bahasanya diselewengkan karena ada yang ingin disembunyikan, gitu ya. Jadi bisa muncul terjadi makanya gitu. Jadi pembicara itu dia menggunakan bahasa tertentu karena memang sengaja ya menggunakan pilihan kata tertentu karena memang ada yang ingin disembunyikan oleh dia, ngerti kan? Sehingga yang pendengar pun, yang menyimak pun juga menganggap bahwa dia aman-aman saja padahal ada masalah di situ. Tapi bagi mereka yang bisa menangkap pilihan kata ya segala macam, itu bisa mengungkapkan sebenarnya di pikirannya begini-begini gitu. Ya, sebenarnya pikirannya begini. Ketika dia mengatakan begini, itu boleh jadi disitulah yang disebut dengan prank, kena prank gitu kan. Jadi ketika dia mengatakan A, ternyata dianggap pilihannya memang seperti A juga, padahal dia maksud A itu maksudnya dengan B gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi dia mengucapkan A itu memang ada niat untuk menipu, untuk berperang gitu kan. Untuk banyak mencapai segala macam sehingga dianggapnya benar-benar A, tapi ternyata ya di kemudian hari kita bisa memahami bahwa oh rupanya dia B gitu. Artinya apa? Artinya apa yang dipikirkannya tidak sesuai dengan omongannya. Gitu kan? Tidak sesuai dengan omongannya yang kita kenal dengan prank nih. Kalau zaman sekarang sudah Anda kena prank dari ucapan-ucapan orang gitu kan. Yang kena begitu. Nah, itulah yang disebut dengan at-tasawwur, teori tasawwuriyah. Jadi dengan tasawwuriyah itu kita bisa melihat bagaimana pikiran orang itu melalui bahasa yang digunakan. Apakah orang ini jujur, apakah orang ini mana-mana, apakah orang ini dalam macam. Kita lihat dari bahasa yang digunakan, kemudian kita kaitkan dengan kenyataan yang dia lakukan di lapangan. Gitu kan. Ternyata apa yang dipikirkannya tidak sama dengan apa yang diucapkan gitu. Padahal apa yang diucapkan menggambarkan apa yang dipikirkan. Nah, itu ada orang yang seperti ini dan hari ini kita bisa temukan tuh bukti-bukti orang yang seperti itu ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, teori as-sulukiyah. Sulukiyah ini berkaitan dengan ilmu psikologi dan ini bertolak belakang dengan tasawuriyah. Kalau tasawuriyah itu bahasa yang digunakan itu menunjukkan apa yang dipikirkan. Nah, sementara kalau sulukiyah, bahasa yang digunakan oleh seseorang itu menunjukkan tabiat orang itu, menunjukkan karakteristik orang itu seperti apa, gitu loh. Ya, jadi kebalikannya ya. Jadi pendidikan karena apa? Karena psikologi ketika orang ingin mengkaji masalah tabiat orang di gimana, apa orang temperamental, apa jenis santun segala macam, itu sekarang dilihat dari apa yang diucapkan, bukan dilihat dari perilaku perbuatannya, tapi dari lihat apa yang diucapkannya, makanya disebut dengan perilaku berbahasanya gitu. Jadi yang diperhatikan oleh orang itu adalah perilaku bahasa, masuk perilaku bahasa itu ya bahasa yang diucapkan, yang diujarkan itu maksudnya gitu kan. Jadi dengan bahasa yang diucapkan itu kita bisa melihat, oh orang ini tabiatnya kasar, orang ini santun, orang ini siding, orang ini segala macamnya begitu. Jadi yang dinilai itu bukannya otak, tapi perilaku dia, ya, chicken-nya gitu. Itu yang disebut dengan aslukiyah, ya, aslukiyah. Jadi perilaku bahasa yang diperhatikan. Jadi kalau Anda mengkaji masalah bagaimana tabiat orang seseorang, itu Anda bisa melihat dari bahasa yang digunakan. Seperti misalnya kalau Anda berkaji dengan Al-Quran itu kan ada seperti misalnya bagaimana sih kita melihat karakteristik para nabi, gitu kan, karakteristik para nabi itu seperti apa sih? Kita bisa melihat ucapan yang dikeluarkan oleh para nabi. Seperti misalnya di situ ada dialog, ya, dialog antara Nabi Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail dan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dan nabi-nabi lainnya. Gitu. Memang itu firman Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menginformasikan. Jadi firman Allah itu menginformasikan ketika ada dialog dengan Nabi Ismail. Memang Nabi Ismail itu mengucapkan kata-kata itu gitu loh.
Nabi Ibrahim juga benar-benar mengatakan kepada anaknya gitu loh. Jadi memang jadi informasi itu melalui firman Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kembali apa yang dikatakan oleh Ibrahim, apa yang dikatakan oleh oleh Ismail atau oleh nabi-nabi lain segala macamnya gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita kaji ayat itu, yaitu ayat yang dituturkan oleh Ibrahim, itu memang menunjukkan kalau kita kaji berdasarkan uh, teori astrologiyah di sini, itu kita bisa melihat, oh Nabi Ibrahim itu tabiatnya santun, walaupun orangnya berhadapan berbicara dengan bapaknya yang masih kafir pun, itu juga tetap santun gitu, tidak serta-merta karena dia sudah keturunan Nabi kemudian dia sombong apa. Begitu juga Ismail. Sementara misalnya kalau Nabi Yusuf, tuturannya dengan segala macam itu menunjukkan kecerdasan dia, ya bagaimana kecerdasan dia, bagaimana kebijakan dia begitu bijak, ucap segala macamnya. Kita bisa lihat tuh tokoh-tokoh karakter Nabi Musa misalnya, jadi ada sikap temperamentalnya gitu kan, kita bisa melihat bagaimana ucapan Nabi Musa baik verbal maupun non verbal ketika dia turun dari gunung Tur ya, kemudian Tur didapatkan pengikutnya itu ya menyembah sapi Samiri gitu kan. Dia kan marah dengan Nabi Harun tuh. Nah, kita bisa lihat tuh bahasanya. Bahasa yang digunakan itu menunjukkan bahwa memang ya karakter Nabi Musa itu sedikit ada temperamentalnya gitu kan. Temperamental. Makanya nggak heran juga kalau beliau itu diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Firaun, faqul lahum qawlan lainan, dengan qawlan lainan. Jadi ada perintah qawlan lainan gitu. Jadi kalau dibatasi dengan qawlan lainan, kalau tidak qawlan lainan ini karena temperamental ini bisa jadi nanti keluar kosakata-kosakata yang memang dia keras, kasar segala macamnya gitu. Nah, itu kan makanya Allah mewanti-wanti dengan perintah ya, perintah qawlan lainan seperti itu gitu kan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perilaku bahasa. Kemudian yang kedua, pembelajaran di dalam memperoleh ya contoh-contoh ya contoh dari pendidikan anak itu bukan pembawaan alami gitu kan. Artinya ketika kita mengajarkan anak ya dalam konteks ini misalnya gotong royong misalnya, gotong royong itu bukan pembawaan alami dari setiap orang, bukan. Itu harus dipembelajarkan dengan mengungkapkan istilahnya, dengan mengungkapkan kosakatanya. Ayo lo kita gotong royong. Jadi dimunculkan kata gotong royongnya itu gitu loh. Ya, dimunculkan. Jadi pembelajarannya itu dengan mengujarkan kosakatanya gitu. Nah, jadi dengan mengujarkan kosakatanya itu, disitulah ada pembelajaran mementingkannya gitu kan, dalam menghormati orang tua, dalam mementingkannya menghormati tamu, tidak berkata. Jadi kita munculkan kosakata baik yang baik maupun yang negatif. Ya, sebab apa? Bahwa itu bukan pembawaan alami dia gitu. Jadi pembawaan kalau ada orang yang santun, ada orang yang kasar, itu bukan pembawaan alami gitu. Itu karena terpengaruh dengan lingkungan yang dia dengar gitu. Oleh karena itu, jadi pembelajaran itu dengan contoh-contoh kosakata-kosakata yang cengkehnya gitu. Jadi dimunculkan. Jadi ketika wa'mul bil ma'ruf ya ketika orang akan berbuat baik, pentingnya mencegah kemungkaran itu dengan bahasa yang kita gunakan gitu ya, bahasa yang digunakan. Itulah contoh yang kedua. Nah, kemudian juga kita ini segala sesuatu di atas dunia ini ada kaedah-kaedah alam, gitu. Artinya sunatullah. Jadi sunatullah itu juga harus dibahasakan. Gitu. Jadi ketika kita mendidik anak misalnya, bahwa misalnya kalau api misalnya, api itu ya dia panas secara alami dan juga membakar gitu. Nah, konteks api itu panas dan membakar itu harus kita munculkan, harus kita ucapkan itu. Ya, jangan menunggu. Kalau anak itu dia bermain api, ya kita ajarkan dengan bahasa bahwa api ini panas. Jadi kalau kamu pegang api kepanasan, tapi kalau api membakar, kalau dia mainnya di atas kasur, dia akan membakar kasur gitu. Jadi kita munculkan bahasanya, perilaku bahasanya itu kita munculkan gitu. Begitu juga ketika yang namanya orang naik pasti jatuh gitu. Itu kan alami itu ya, yang namanya orang naik ketikan pohon, naik tempong itu akhirnya jatuh, dan jatuh itu akibatnya dia akan merasakan sakit gitu loh, tangan pulang gitu. Nah, itu kita bahasakan juga. Jadi kita bahasakan itu
kata-kata gitu. Jadi jangan menunggu dia jatuh dulu baru kita ngomong, jangan, kita tunjukkan dulu gitu. Bahwa api itu makan, nanti jangan dulu ketika demen api kemudian kita biarin, kemudian ketika terjadi kebakaran baru kita bilang tuh kan api itu kan membakar orang. Udah terjadi jangan diomongin lagi, nggak ada gunanya lagi gitu. Begitu juga ketika dia naik pohon, naik tembok, itu kita bilangin nanti jatuh, kemudian nanti akan ketika jatuh itu akan sakit, badan kamu sakit, tulang kamu patah gitu. Jangan ketika dia naik pohon, naik tembok, kita biarin aja gitu. Kemudian jatuh, patah, baru kita bilangin tuh kan, kamu jatuh sakit kan? Kan patah kan tulang kamu, ya nggak ada gunanya Anda ngomong kayak gitu. Tapi kita harus ucapkan perilaku bahasa itu, kita munculkan gitu yang sifat-sifat alim sehingga dia paham gitu. Jadi ketika dia naik pohon, dia tahu oh akibatnya jatuh dan akhir sagut itu. Nah, dia harus hati-hati minimal pun juga tidak jadi naik pohon misalnya jadi seperti itu gitu kan. Ya, itu perilaku bahasa seperti itu. Dan itu juga perilaku itu juga bagian dari respon stimulus. Ya, jadi perilaku bahasa itu adalah respon atau stimulus jadi dalam sebuah komunikasi harus ada respon dan juga ada stimulusnya sehingga komunikasi itu berjalan dengan lancar gitu kan, berjalan dengan lancar. Nah, inilah yang disebut dengan teori as-sulukiyah ya, tekennya gitu ya, tekennya. Jadi tiga teori ini yang berhubungan dengan kemarin yang ilmu semiotik, ilmu filsafat, dan juga ilmu sosiologi. Ya, sosiologi. Jadi kita tekannya dengan menggunakan makna-makna, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tekannya. Kemudian, nah hari ini nih saya mohon maaf nih karena ada berhubungan dengan Pak Nurdin yang ada pengumuman guru besar, kita mau ikut hadir, dosen-dosen diminta untuk hadir menghadiri pengukuhan guru besarnya gitu kan. Masih ada dua teori ini, teori al-siyaqiyah dengan teori semantik field ya. Saya minta Anda bisa berdiskusi, Anda bisa tolong Anda berdiskusi sama lain ya, kan seperti ini kan saya mungkin saya karena ya gitu ya. Saya mohon diri mungkin nanti jadi Anda teruskan lanjutkan ini bahas. Saya minta nanti Fadlia untuk apa untuk memandu diskusi ini ya tingkatnya. Dari yang saya jelaskan ada yang ingin bertanya tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya tingkatnya ini. Oleh itu saya mohon mendiri ya untuk keluar. Tapi Anda lanjutin aja untuk diskusi dua teori lagi, teori Asia-Asia dengan teori second, insya Allah nanti minggu depan kita sambung atau kita minta nanti penjelasan. Mudah-mudahan memahami ya gitu ya. Saya mohon diri dan ingin keluar. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dia dulu aja dia. Ayo dah. Nanti dilanjut ya. Selanjutnya yaitu teori Asyakiyah atau kontekstual. Pendukung teori ini berpendapat bahwa makna kata adalah penggunaannya di dalam bahasa atau peran yang dipergunakan oleh kata tersebut. Pakar linguis Fried menegaskan bahwa makna tidak akan terungkap kecuali melalui pengkontekstualan unit bahasa, artinya peletakannya di dalam konteks berbeda. Selanjutnya ada K. Almaer
mengusulkan konteks menjadi 4 bagian, yaitu ada konteks bahasa, konteks emosional, konteks situasi, dan konteks budaya. Selanjutnya, yang pertama konteks bahasa. Maksudnya di sini adalah peletakan kata di dalam konteks bahasa yang bermacam-macam strukturalnya. Contohnya kata Hasan. Ma'a menunjukkan makna kejernihan dan kebersihan. Tobib menunjukkan makna kualitas dalam pekerjaan, dan kata rojul menunjukkan aspek perilaku atau akhlak. Oke, lanjut ya. Fadia ada nggak, Fad? Fadia Fauzia. Hadir. Bisa tolong baca slide-nya nggak, Fad? Off cam nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ini dari yang mana sih? Maaf tadi nggak dengar. Ini dari Dari yang konteks. mana? Konteks. Konteks bahasa ada beberapa bagian ya? Iya. Selanjutnya ada konteks bahasa ada beberapa bagian. Yang pertama kombinasi bebas, yaitu peletakan kata untuk mendampingi kata-kata lain yang tidak terbatas seperti wajih, as-su'ubah, al-hal, al-adu, al-mushkilah. Terus ada kolokasi, peletakan kata untuk mendampingi kata tertentu dan tidak bisa diganti dengan kata lain. Seperti kata yada biad kontan, tidak bisa diganti dengan yada bikaf. Lalu idiom, yaitu rangkaian kata dengan kata secara khusus yang tidak mungkin diganti dengan kata lainnya seperti al-baitul abiyad, yaitu gedung putih. Ini masih aku yang baca. Enggak ganti yang lain. Ini nunjuk aja apa gimana? Iya, Fat, tunjuk aja orang selanjutnya, Fat. Selanjutnya siapa ya? Hanina deh. Hanina boleh lanjutin. Nah, ini kan yang teori siakiah atau kontekstual yang kedua adalah konteks emosional. Maksudnya adalah makna yang dibatasi berdasarkan derajat kuat dan lemahnya perasaan yang menuntut penguatan atau hiperbola atau kejujuran. Seperti kata love berbeda emosionalnya bila dibandingkan dengan kata like. Ketiga adalah konteks situasi. Maksudnya adalah makna yang dibatasi berdasarkan peletakan kata dalam situasi tertentu, seperti kata yarhimu dipakai dalam situasi dan kondisi seorang yang bersin. Yarhamukallah dipakai ketika seseorang dalam situasi dan kondisi yang telah berpulang ke rahmatullah. Allahu yarhamuhu dimulai dengan kata benda. Diganti lagi nih orangnya. Inaya deh, Inaya. Bisa nggak, Nay?
Kalau enggak, Hanan. Oke. Selanjutnya teori Asiakiyah kontekstual. Konteks budaya. Maksudnya adalah makna kata yang dibatasi oleh ruang lingkup budaya atau sosial di mana kata itu dipergunakan. Seperti aqilatuhu, istri dalam bahasa modern menunjukkan status sosial berbeda dibandingkan dengan kata zaujatuhu, istri, sebab kata aqilatuhu menunjukkan status sosial wanita yang terhormat. Seperti kata jazrun, akar, bagi petani mempunyai makna tersendiri dan berbeda bagi ahli bahasa dan berbeda pula bagi ahli matematika. Habis itu Bibil. Selanjutnya teori al-haqlu al-dalali, yaitu suatu pendekatan semantik yang mencoba melakukan klasifikasi makna berdasarkan kesamaan komponen makna. Kata yang memiliki kesamaan arti atau bidang makna yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok. Lyons berpendapat bahwa wajib mempelajari hubungan kata-kata dalam ruang lingkup bidangnya. Kata-kata sinonim dan kata-kata antonim, macam-macam pembicaraan dan klasifikasinya secara sintaksis, pola-pola kata, dan disebut pula bidang makna morfologi atau morfosemantic fields. Maaf sebentar. Kelompok kata yang saling berhubungan melalui cara penggunaannya atau disebut pula dengan syntagmatic field. Kalbun, anjing, dan ini gonggongan apa? Nubahun. Zahrun, bunga, atau taftahun, berkembang, ainun, mata, dan yaro, melihat. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan kepada moderator. Oke, udah. Ini di end aja atau gimana? Di end aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah membacakan slide-nya. Nanti slide-nya bisa dibaca lagi ya yang tadi dikirim di WA. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan. Oke, cukup ya. Ya, Afwan.